Renungan Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Shalom Gereja Oikos Online, puji Tuhan, hari ini kita kembali lagi datang di Renungan Pagi. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Engkau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Sungguh indah, tiada taranya. Mari sama-sama katakan. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa.
menjadi doa kami Tuhan pada hari ini, biar kami selalu mengagumi akan kebesaran-Mu Tuhan. Dan biar sepanjang hari ini kami selalu dapat mengingat akan pekerjaan-Mu. Kami selalu dapat memuliakan Engkau sepanjang hari ini. Dimuliakanlah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Shalom saudara-saudara, selamat pagi dan selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus berbicara kepada kami, umat-Mu, umat yang Kau kasihi Tuhan. Segarkan jiwa kami dan roh kami Tuhan, dan aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan. Dan biarlah perjalanan hidup kami sepanjang hari ini dan hari-hari selanjutnya diikuti oleh kebajikan dan kemurahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Firman Tuhan akan diambil di dalam kitab Wahyu pasal 11. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Aku datang segera. Saudara, penekanan kedatangan Tuhan, Tuhan tekankan kembali kepada jemaat Philadelphia. Tuhan tekankan kepada setiap gereja bahwa Dia akan segera datang. Dia akan segera datang. Sebagai warning, sebagai persiapan kalau Tuhan berkata, aku akan datang ya, secepatnya aku akan datang. Bagaimana saudara? Kalau misalkan katakanlah saudara bekerja, bos saudara bilang, aku akan datang segera. Mungkin dia sebutkan 15 menit lagi aku akan datang. Apa yang saudara lakukan kalau saudara mungkin sebagai pegawai, saudara rapikan meja kerja saudara, saudara rapikan rumah, saudara rapikan mungkin apa yang ada di sekitar saudara. Saudara bereskan semuanya. Mungkin sampah-sampah saudara buang, sesuatu yang kotor-kotor saudara bersihkan. Aku datang segera. Kalau Tuhan Yesus berkata saat ini kepada kita, aku datang segera, apa yang akan kita lakukan? Kita tentu mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Raja di atas segala raja. Kita persiapkan pakaian kekudusan kita. Kita persiapkan hidup kita yang bercela, yang bernoda, yang tidak pantas kita singkirkan, kita buang. Dan kita hidup di dalam kekudusannya Tuhan. Tuhan berkata, peganglah apa yang ada padamu. Jangan lepaskan. Pegang apa yang ada padamu. Iman saudara jangan lepaskan. Saudara saat ini percaya kepada Yesus. Saudara saat ini beriman kepada Yesus. Jangan pernah lepaskan Yesus. Hanya karena kekasihmu, hanya karena pasanganmu, hanya karena mungkin jabatan atau apapun juga tawaran-tawaran dari dunia. Jangan pernah lepaskan imanmu. Pegang apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Nah, kalimat mengatakan supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Apakah misalkan seperti saya punya mahkota, tiba-tiba karena saya tidak menjaganya, saya tidak memegang apa yang ada pada saya, maka ada orang yang mengambil mahkotanya. Mahkota saya dicuri oleh orang lain. Orang lain jadi punya mungkin 2 mahkota, 3 mahkota. Tidak demikian. Ini adalah bahasa kiasan. Bahwa peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun dapat mengambil mahkotamu. Artinya saudara pegang. Katakanlah ini ada mahkota, saudara pegang erat-erat mahkota tersebut supaya jangan ada yang merebutnya. Di sini di dalam kerajaan Allah bukan terjadi ada perebutan mahkota, bukan. Tetapi yang ada adalah berbicara tentang mempertahankan mahkotamu. Kalau katakanlah ada tim sepak bola, dia juara dunia. Berapa tahun kemudian terjadi pertandingan yang sama. Bagaimana si tim yang menjadi juara dunia ini? Dia akan mempertahankan kan? Dia akan mempertahankan supaya jadi juara dunia lagi. Apakah mudah untuk mempertahankan? Jauh lebih sulit daripada meraihnya. Pada waktu meraih untuk menjadi juara dunia, itu sukar juga. Perlu latihan yang sungguh-sungguh, perlu kerja keras, kerja sama dengan tim, dan selanjutnya mereka kerja all out, segenap hati, segenap tenaga untuk bisa menjadi juara pertama, juara dunia.
Dan pada waktu mereka menjadi juara dunia, tekanan jauh lebih besar daripada sebelumnya. Kalau sebelum menjadi juara dunia, mereka tidak punya beban yang besar untuk mempertahankan. Mereka hanya melakukan yang terbaik. Yang mereka bisa lakukan adalah memberikan yang terbaik, hanya itu saja. Tetapi setelah mereka menjadi juara dunia, maka yang mereka lakukan adalah mereka mempertahankan. Dan mempertahankan jauh lebih sulit daripada meraihnya. Mereka harus kerja keras lebih daripada sebelumnya, karena mereka tahu lawan-lawan mereka akan latihan sungguh-sungguh, akan bekerja mati-matian dengan sungguh-sungguh, dan mereka harus ekstra keras. Mereka harus menjaga stamina, mereka harus latihan dengan sangat ketat sekali, dan terus ada beban mental untuk mereka mempertahankan juara dunia tersebut. Mempertahankan itu jauh lebih sulit. Mempertahankan hidup kudus di hadapan Tuhan atau di hadapan manusia pada saat ini, pada zaman ini, itu sangat sulit, tidak mudah. Mempertahankan iman kekristenan di tengah-tengah masyarakat yang non-Kristen itu sulit, tidak mudah. Mempertahankan nilai Kristiani di tempat pekerjaan saudara, pada waktu saudara dinner, pada waktu saudara pergi dengan teman-teman, pada waktu saudara melakukan banyak kegiatan dengan teman-teman, itu tidak mudah. Tapi firman Tuhan berkata, peganglah supaya tidak ada seorang pun yang dapat mengambil mahkotamu. Ini adalah berbicara tentang mempertahankan. Mempertahankan imanmu, mempertahankan kekudusan, mempertahankan apa yang Tuhan sudah dipercayakan di dalam hidup kita. Simson, salah satu contoh daripada tokoh Alkitab, Simson. Dia tidak bisa mempertahankan urapan Tuhan. Hidupnya, dia hidup di dalam dosa. Akibatnya, urapan Tuhan hilang. Mempertahankan urapan itu tidak mudah. Wah, dahulu sebelum menikah, sebelum punya anak, sebelum mungkin menduduki posisi jabatan penting saat ini, dia sangat berapi-api sekali, dia sangat sungguh-sungguh sekali melayani Tuhan dengan all out. Tetapi setelah beberapa periode dalam hidupnya, mulai loose, mulai berkurang, mulai tidak semangat lagi, mulai tidak berapi-api lagi. Yang tadinya kalau bernyanyi, wah penuh dengan sukacita, mengangkat tangan, bersorak-sorai, sekarang sudah kendor, semangatnya sudah kendor. Sudah mulai lesu. Yang tadinya doa bisa 1 jam, sungguh-sungguh berdoa, mendoakan, sekarang mulai kendor. Saudara, ibadah saudara bisa menjadi kendor. Mempertahankan ibadah, mempertahankan caranya kita ibadah, itu pun tidak mudah. Ada berbagai macam persoalan dalam hidup kita terjadi. Adakah itu mempengaruhi iman kita? Adakah itu mempengaruhi caranya kita beribadah? Firman Tuhan berkata hari ini, pegang apa yang ada padamu. Pertahankan iman saudara. Pertahankan kesungguhan hati saudara. Pertahankan kepercayaan saudara kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, firman-Mu berkata untuk kami dapat mempertahankan apa yang ada pada kami Tuhan. Hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan, dan biarlah Tuhan kami sungguh-sungguh di dalam Engkau Tuhan. Tolong umat-Mu Tuhan, di saat kelemahan, di saat banyak hal yang terjadi dalam hidup kami di dunia ini, Tuhan berikan Tuhan keyakinan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kegiatan kami sepanjang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Haleluya.